Sahabat RTV, deretan kasus pembunuhan yang kami informasikan seluruhnya didalangi oleh orang terdekat mereka sendiri. Kriminolog pun melihat adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di antara hubungan keluarga. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Penemuan jasad seorang pria yang dikubur di lantai sebuah rumah kontrakan Selasa 17 November 2020 lalu memecah keheningan warga yang tinggal di kawasan Jalan Kopral Daman, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Korban yaitu seorang pedagang bakso bernama Dandi. Nyawanya dihabisi oleh adik kandungnya sendiri bernama Juana. Penyebab pembunuhan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban yang melarangnya menikah lebih dulu dari sang kakak. Selain itu, pelaku juga mengaku merasa tersinggung oleh sikap korban yang kerap memarahinya hanya karena persoalan sepele. Rupanya tidak hanya menghabisi nyawa kakaknya, pada bulan Agustus 2020 lalu, tersangka Juana juga mengaku telah membunuh seorang temannya berinisial S lantaran kesal terhadap korban yang mengajaknya berhubungan seksual sesama jenis. Kriminolog menilai adanya komunikasi intrapersonal yang kurang baik antara pelaku dengan korban yang membuat pelaku tega menghabisi orang lain termasuk kakak kandungnya sendiri dengan cara yang keji. Ya, biasanya permasalahan keluarga-keluarga yang misalnya broken home dan yang lain-lain itu biasanya masalah komunikasi yang tidak baik. Dan komunikasi yang tidak baik kadang-kadang diterjemahkan secara salah baik oleh pelaku maupun korban, itu diterjemahkan secara salah sehingga menimbulkan akibat yang di luar nalar kita gitu, di luar nalar yang orang-orang yang normal gitu melakukan seperti itu, dan itu sangat sering terjadi seperti itu terus gitu. Apalagi kalau dia menghadapi masalah-masalah yang artinya tidak mudah menyelesaikannya gitu ya, masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, dia juga punya keinginan untuk menikah tetapi tidak dituruti oleh kakaknya, akhirnya persoalan-persoalan itu diselesaikan dengan caranya sendiri. Untung Sunarwan juga menambahkan adanya pengalaman membunuh maupun tindak kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya membuat pelaku dengan mudah mengulanginya kembali dan melakukan aksi pembunuhan untuk kedua kalinya. Ya, sebenarnya kejahatan itu kan nggak bisa ditebak ya, jadi tergantung dari pelakunya. Kadang-kadang spontan pengalaman dari pelaku tuh biasanya bisa memberi warna dalam arti kejahatan ya, apakah dia akan bahkan melakukan mutilasi atau kemudian dimakamkan di mana atau dibuang kemana, itu biasanya didasari oleh pengalaman dari pelakunya gitu ya. Kalau antara pelaku yang sudah profesional atau pelaku kejahatan yang masih baru atau baru pertama kali, itu pun nanti akan memberikan warna yang berbeda gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari pelaku pembunuhan yang di Depok ya, di Depok terus kemudian dikubur di bawah lantai kontrakan, itu saya kira mereka sudah merencanakan dan bagaimana, tapi mungkin bisa jadi mereka tidak menyangka bahwa secepat itu gitu ya, hingga akhirnya untuk menyelesaikan atau untuk menghindari atau untuk melarikan diri dari menghilangkan jejak dan lain-lainnya, dia menguburkan jenazah dari korbannya di tempat itu gitu ya. Dan itu satu-satunya cara yang dia bisa ambil, artinya resiko untuk menghilangkan jejak itu salah satunya seperti itu. Dari kasus ini dapat dipetik pelajaran mengenai pentingnya membangun komunikasi yang baik antar keluarga dan orang-orang terdekat. Selain itu, akhlak dan agama menjadi pondasi yang penting agar kita mampu mengendalikan emosi dan tidak terjerumus pada tindakan sesaat yang bisa menyeret kita pada persoalan hukum yang pelik. Dari Jakarta, Helmut Timothy, Rifan Alfidian, Tembak Crime, RTV.